Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis.
Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Koperasi itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima,
kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berhasil. Demikian tidak sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya.
Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima. Kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional
yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden Subianto dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi
semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi optaker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai optaker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa optaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BKN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan tidak berfungsi. Demikian tidak sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili.
Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan,
kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya.
Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1, saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima. Kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan
menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden Subianto dikatakan itu tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi optaker
Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah digagal tidak berhasil. Demikian tidak sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta
Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Koperasi itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1, saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya.
ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih.
ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. Satu. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BKN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat.
Ya, program Presiden Subianto digagal ini tidak berhasil. Demikian tidak ada saya sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti
diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, gabah sama yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Dok. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Ya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab
akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. Satu. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BKN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional
untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk memanggil mereka. Ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden Subianto dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. Satu. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi optaker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai optaker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa optaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan
Kami minta waktu satu bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini kami lakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya.
Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan
menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk memanggil mereka. Ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi optaker
Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BKN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berhasil. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis.
Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi optaker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai optaker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa optaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima,
kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima. Kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional
yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden Subianto dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada Sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi
semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi optaker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai optaker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa optaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini kami lakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang
Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan,
kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima. Kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional
yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah digagalkan ini tidak berhasil. Demikian tidak ada satu sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi
semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, koperasi itu nanti dia akan menjadi off-taker kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili.
Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan,
kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya, terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Dok. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah digagal ini tidak berhasil. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya.
Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1, saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BKN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan
menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk memanggil mereka. Ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang buat. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi optaker
Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya, Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BKN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berfungsi. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis.
Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi optaker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai optaker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa optaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima,
kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdes bisa ambil alih. Ya. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka, ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah digagalkan ini tidak berhasil. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya yang mewakili. Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu 1 bulan kepada Badan Gizi Nasional untuk membenahi program makan bergizi gratis. Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam rapat evaluasi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Juli 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa Presiden meminta penataan ulang penerima manfaat serta operasional dapur gizi dilakukan secara hati-hati. Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan SPPG atau dapur MBG. Agustina menerangkan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan gegabah dalam program unggulan tersebut. Bahkan seluruh kementerian diminta untuk membantu BGN membenahi program MBG. Setelah 1 bulan lamanya, Presiden disebut baru akan memutuskan arahan selanjutnya. Menyikapi arahan tegas dari Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
berjanji akan merapikan carut-marut tata kelola tersebut. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan waktu 1 bulan ini untuk menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Fokus utama kementeriannya adalah memberantas isu penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan program. Selain itu, penataan ulang akan dilakukan pada titik-titik SPPG yang dinilai belum layak. Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui masih banyak daerah yang sudah menentukan titik pelayanan tetapi belum memiliki fasilitas dapur fisik. Sebaliknya, ada pula pihak yang sudah terlanjur membangun fasilitas namun belum mendapatkan kejelasan operasional SPPG. Seluruh temuan masalah ini disebut akan dikaji secara mendalam oleh tim gabungan lintas kementerian selama 30 hari ke depan. Setelah proses perbaikan selesai, hasil evaluasi komprehensif tersebut akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita membahas mengenai MBG, nomor 1, nomor 2 mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Yang Koperasi Desa Merah Putih itu adalah yang selama ini digambarkan seperti supermarket atau apa. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. 1. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi optaker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Jadi 1 saya ulangi ya. Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai optaker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa optaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Nomor 1 itu ya, Koperasi Desa Merah Putih. Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini. Saya kira 2 itu yang penting kami putuskan pada malam hari ini. Terima kasih. Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Ya tadi baru diputuskan yang gabah sama jagung ya, yang sudah diputuskan gabah sama jagung. Yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Kalau masih di bawah itu maka Kopdas bisa ambil alih. Ya. Di tengah upaya pembenahan oleh pemerintah, gelombang protes keras sebelumnya datang dari para mitra strategis program makan bergizi gratis. Sejumlah asosiasi mitra secara nasional mengancam akan menggelar aksi mogok massal dalam waktu dekat. Tidak main-main, mereka bersiap melakukan aksi nekat berupa penyegelan atau penggembokan dapur umum secara serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan usai RDPU bersama Komisi 9 DPR RI pada Selasa 14 Juli 2026 lalu. Langkah drastis ini dipicu oleh kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional
yang dinilai sepihak dan tidak adil bagi pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Mitra BKN Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa para pengusaha lokal merasa dikesampingkan dari proyek ini. Padahal para mitra secara sah telah memegang surat keputusan resmi serta mengucurkan investasi besar untuk mendirikan fasilitas dapur. Akar persoalan ini berawal dari penghentian operasional sepihak yang memicu kerugian finansial yang sangat besar di pihak mitra. Oleh karena itu, pihak asosiasi mendesak Badan Gizi Nasional untuk kembali patuh pada aturan awal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Mereka kini memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk membenahi sengkarut tata kelola ini hingga pertengahan Agustus mendatang. Jika sampai tanggal 17 Agustus nanti tidak ada kejelasan nasib, aksi gembok dapur nasional dipastikan akan benar-benar lumpuh. Untuk bagi mereka. Ini kemitraan strategi.